Ya, selamat siang teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seperti biasa, nama saya Ariel Heavenly. Bisa dipanggil Ariel, Ezra Heavenly, apapun yang kalian mau panggil. Cuman kalau Heavenly itu nama dari bapak saya. Nama saya sendiri itu Ariel Heavenly. Ya, Ariel Heavenly. Ariel Ezra. Ariel Ezra saja. Ezra nama belakang saya, Ariel adalah nama depan saya. Sekarang saya berumur 19 tahun. Seperti video yang sebelumnya, umur saya belum berubah, masih 19 tahun. Sekarang kuliah di bagian IT informatika. Hari ini saya mau sharing tentang kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita di dalam bumi ini. Kalian pernah nggak sih berpikir bahwa aku ini hidupnya buat apa sih? Aku ngalir dalam flow aja, itu kayak rasanya ada yang nggak bener. Kayak kita kan pasti kan ditanyai waktu kita SD atau waktu kita masih kecil, kita ditanyai, nanti kamu mau besar mau jadi apa? Banyak dari kita yang jawab mau jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi apa. Tapi waktu kita SMP, SMA, kita ditanyai, banyak dari kita jawabnya nggak tahu aku mau apa. Aku nggak tahu mau kuliah apa. Aku nggak tahu mau ngambil jurusan apa. Kalau aku nggak kuliah, aku nggak tahu mau ngambil apa. Aku nggak tahu mau bekerja seperti apa. Aku hanya mengalir aja. Tapi waktu kita ngalir, ada perasaan kayak, ini aku bener nggak ya ini aku ngalir? Oh, ada rasa yang nggak pas gitu ya. Kayak kita kita sering kan dikasih tahu kalau misalnya kita ini harus menjadi berkat. Gitu, kita ini harus jadi berkat. Gimana aku jadi berkat? Gimana caranya aku melayani Tuhan? Melayani Tuhan dengan kehidupanku. Sedangkan aku nggak tahu tujuanku kemana. Banyak kan kita dikasih tahu sama pendeta, hidup ini adalah pelayanan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita bertanya, kita sering nyanyi lagu itu kan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah pelayanan. Tapi pernah nggak kalian bertanya, hidup ini pelayanan, di mananya dalam kehidupanku itu adalah pelayanan Tuhan? Aku harus pelayanan seperti apa? Apakah aku harus menjadi pembicara di mimbar khotbah atau di suatu gereja gitu kayak pendeta? Apakah aku harus sekolah Alkitab? Kayak temanku itu ada yang sekolah Alkitab. Apakah aku harus jadi singer? Apakah aku harus menjadi WL? Apakah aku harus menjadi pemain musik? Apakah aku harus menjadi usher? Apakah harus melayani di gereja? Jawabannya tidak. Kalau memang tidak, Ariel, kenapa ada mereka itu semua? Kenapa ada pendeta? Kenapa ada usher? Kenapa ada orang-orang yang kalau kita masuk ke gereja, ada yang nyalami shalom, ini duduknya ya, ada yang main musik, ada yang jadi WL, ada yang pembicara, ada yang pengumuman, ada yang namanya gembala. Kenapa semua itu ada? Kalau memang pelayanan kita bukan di situ. Pelayanan kita kan sering dengar kan pendeta ngomong, pelayanan kita sebenarnya bukanlah di mimbar ini. Tetapi dalam kehidupan kita di luar, apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan di luar kita? Apakah kita menaati firman Tuhan? Tuhan kita mengajari bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi sesama kita. Apakah kita mengasihi mereka? Apakah kita mengasihi sesama kita? Banyak kan pendeta ngomong kayak gitu. Terus intinya kenapa aku harus mengalayani? Kenapa aku harus, mungkin kalau dari sisiku, kenapa aku harus bikin video kayak gini? Kenapa aku harus menjadi musisi? Kenapa aku harus belajar main gitar? Kenapa aku harus sharing firman? Tujuannya hanya karena kita mengasihi Tuhan.
Orang yang mengasihi Tuhan, ini ya tak kasih tahu ya. Orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya benar-benar cinta sama Tuhan, dia pasti berpikir gimana caranya aku menyenangkan balik. Gampangannya tuh gini, ada perumpamaan. Misal kayak aku, bukan perumpamaan sih, ini real life. Misal kayak aku sekarang, aku ada suka sama orang. Waktu aku nembak, waktu aku menyatakan cintaku, aku pasti berpikir dulu kan, gimana caranya aku nembak dia. Harus, kalau aku kan pasti ngeliat orangnya kayak gimana. Terus baru aku sesuaiin cara aku nembak dia itu gimana. Kalau dia orangnya suka romantis, mungkin aku nembaknya di cafe yang romantis atau suasana yang romantis, cari timing yang tepat. Terus juga aku pasti memikirkan nanti waktu pacaran itu kita jalan, nggak mungkin aku pakai uangnya orang tuaku kan, pasti pakai uangku sendiri. Terus nanti kalau misalnya karena pacaran itu, aku percaya bahwa pacaran itu hanya kayak latihannya untuk pernikahan. Nanti waktu aku nikah gimana? Aku harus bekerja seperti apa? Apakah aku bisa membeli rumah? Apakah aku bisa menghidupi istriku? Apakah aku bisa mendidik anakku dengan benar? Pasti itu pasti ada persiapan seperti itu. Sama dengan kita hidup dalam kekristenan. Kita pasti berpikir, apa yang bisa aku lakukan untukmu Tuhan? Aku tahu Tuhan, aku ini adalah orang yang kotor. Aku selalu berbuat dosa. Aku masih menonton porno. Apa yang apa yang harus yang bisa aku kasihkan kepadamu? Jawabannya ya cuma pelayanan. Jawabannya kita melayani Tuhan. Itu jawabannya. Terus untuk yang di luarnya seperti apa? Kenapa kita harus di luar juga? Di luar itu melayani Tuhan apa enggak? Iya, melayani Tuhan. Sebenarnya ya, kalau aku mau kasih jujur-jujuran ya, kalau aku mau jujur-jujuran sama kalian, sebenarnya kita pelayanan itu gak ada yang peduliin. Bukan buat Tuhan, Tuhan gak ada untung sama sekali. Karena pelayanan kita itu ya hanya kain kotor. Apa sih pelayanan kita ini? Pasti ada ketidaksempurnaannya gitu loh. Karena yang membuat manusia, perbuatan baik kita di mata orang lain, oh kamu ini cuma caper, real. Kamu ini cuma cari famousnya aja, real. Di mata Tuhan, itu semua kain kotor. Kain kotor kenapa? Karena itu hanya perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang berdosa di matanya Tuhan. Jadi intinya kenapa? Aku harus berbuat baik. Aku harus menaati firman Tuhan yang aku semua baca. Kenapa aku harus melayani Tuhan? Sebenarnya buat diriku sendiri. Buat diri kita sendiri. Karena seperti yang aku bilang tadi, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti berpikir, aku bisa lakuin apa sih untuk Tuhan? Dia pasti mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Aku bisa apa Tuhan? Engkau nyuruh aku main musik, oke aku belajar. Engkau menyuruh aku menyatakan firman Tuhan, oke aku belajar. Engkau nyuruh aku berbuat baik, oke aku belajar. Itu semua buat apa? Bukan buat Tuhan. Bukan orang lain. Orang lain gak peduli. Tuhan juga gak peduli. Tuhan cuma melihat, oh iya melakukan firman Tuhan, oke, good. Cuma gitu aja. Itu gak membuat image kita di mata Tuhan lebih tinggi atau lebih rendah. Enggak. Sebenarnya itu semua buat diri kita sendiri. Bisa dibilang untuk kepuasan diri kita sendiri. Bukan kepuasan sih, seperti kayak yang aku bilang tadi dulu, mengisi atau menghilangkan rasa aku harus buat apa. Cuma hanya itu doang. Kita pelayanan itu. Jadi intinya aku mau ingetin ke kalian. Kalau misalnya gitu kita ini memang pelayanan. Tapi sebenarnya kita pelayanan itu bukan buat siapa-siapa. Bukan buat teman kita, bukan buat orang tua kita, bahkan bukan untuk Tuhan. Tapi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kayak aku bilang tadi,
Itu semua nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Itu semua nggak ada apa-apanya di mata manusia. Itu hanya berarti untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita pelayanan, kita mau melayani Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita pelayanan, kita pasti persiapan. Kita pasti mengasihi yang terbaik. Saat kita mempersiapkan yang terbaik, otomatis diri kita dirubah. Saat kayak aku dulu ngomongnya suka ngawur ngidul, kalau negur orang terlalu kasar, sekarang bisa menjadi lebih halus. Kenapa? Karena aku pelayanan. Saat aku menyatakan firman kayak gini, kalau perkataanku tajam, terlalu tajam, terlalu ngawur tajamnya tidak tepat, itu membuat orang tersinggung. Dan itu juga dosa, membuat orang marah. Jadi intinya kayak yang aku tadi bilang itu tadi. Itu intinya tadi itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sorry ini videonya lebih panjang dari biasanya ya. Oh iya, by the way, aku juga mau minta maaf ya untuk kalian yang menunggu video dari aku. Kayak ada satu temenku minggu kemarin itu nanya, "Kok Ariel, kenapa nggak bikin video lagi?" Iya, sorry ya. Ada yang tahu alasannya kenapa, diamlah. Kalau misalnya ya simpen buat konsumsi pribadi itu ya. Kalau misalnya nggak tahu ya intinya begitu. Ya sekian dari saya. Sebelum kita bubar dan bertemu di next video, kita doa dulu yuk. Kita doa tutup. Selamat siang Bapa, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas sukamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan. Walaupun tidak secara langsung, walaupun melalui video YouTube yang akan nanti ditayangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong berkati kami Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan bijaksanamu Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang tadi hamba-Mu sampaikan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you semua. Bye bye. See you next video.